Oke, anak-anak ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Iya. Ibu lihat ini wajah kamu semuanya seger-seger, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Dan tak lupa juga ibu selalu mengingatkan kamu kalau keluar rumah itu jangan lupa pakai masker dan harus rajin cuci tangan ya nak ya, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, sebelum belajar kita mulai, alangkah lebih baik kita berdoa dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini itu bisa diserap dengan bagus, dengan baik. Kali ini doanya dipimpin oleh Wahyu Irawan Putra. Ayo Wahyu, coba pimpin doanya nak. Ayo teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Wahyu Irawan. Anak ibu yang lainnya itu suaranya dimatikan ya nak ya, biar nggak ganggu teman-teman yang lain. Iya Bu. Iya, Riki Hafiz, iya bagus. Oke anak-anak ibu, ini ibu mau share screen. Nampak nak? Nampak Bu, nampak. Iya, nampak dong. Ya, hari ini kita belajar tentang ini ya nak ya. Nah, ini ibu ada video tentang tepuk PPK yang sudah kamu pelajarin. Nanti ibu hidupkan ini, kamu dari rumah ikutin gerakannya. Oke nak? Semuanya ikutin gerakannya ya. Yuk kita mulai. Cepat Bu. Oke. Nah, oke kita masuk yang berikutnya nak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama dengan kegiatan mengamati tayangan video gotong royong di lingkungan sekitar, kamu nanti akan dapat menjelaskan tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara tepat. Lalu yang kedua, dengan kegiatan mengamati lingkungan sekitar, kamu juga nanti bisa menuliskan bentuk-bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, nasihat, kamu juga akan dapat menjelaskan makna pantun, bagian-bagian pantun, dan ciri-ciri pantun dengan benar. Yang keempat, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, kamu nanti dapat membuat pantun yang akan mengandung pantun nasihat dan menuliskan maknanya secara tepat. Oke, yang pertama, kerja bakti yang dilakukan sekelompok masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Ayo, siapa yang tahu ini kira-kira? Quinza, kamu tahu nggak interaksi manusia dengan lingkungan itu contohnya seperti apa? Kerja bakti Bu. Iya, bagus. Misalnya kerja bakti. Lalu yang kedua, apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan?
Kira-kira apa ini akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Apa ya, Nak? Prabu tahu akibat interaksi manusia dengan lingkungan? Ibu pindah ini. Oke, berikutnya. Apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan dan juga perpecahan? Untuk menjawab semua pertanyaan ini, kamu nanti harus mempelajari hal-hal yang ada Ibu tampilkan. Ini dia. Yang pertama, itu Adelia mana nih? Masih ada nggak Adelia? Prabu, yang pertama itu gambar apa ya, Prabu? Prabu. Prabu Gambar orang. Nggak dengar Prabu suaranya Ibu. Adelia itu gambar apa, Adel? Yang pertama. Gambar orang ibu dan anaknya, Bu. Iya, bagus. Adelia bagus. Itu adalah gambar ibu dan anaknya. Itu artinya interaksi antar individu, antar ibu dengan anaknya. Lalu yang kedua, itu gambar apa, Quinza? Gambar ibu guru berbicara di depan murid-muridnya, Bu. Iya, bagus. Itu adalah gambar ibu guru berbicara dengan murid-muridnya. Yang ketiga, Wahyu, itu gambar apa, Wahyu? Kelompok yang ditunjukkan oleh dua tim bola voli. Iya, bagus sekali. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang dinamakan tentang interaksi antara seseorang dengan orang lain. Itu namanya interaksi, anak ya. Nah, seperti ini. Itu ada gambar tuh. Itu gambar Wahyu itu. Sengaja Ibu tempel di slide kita hari ini. Itu gambar Wahyu sedang senyum, ya kan? Loh, itu. Iya. Wahyu, ini dengerin dulu. Jadi, manusia dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Kehidupan manusia itu tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri, tapi manusia itu harus membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, manusia itu ya berinteraksi. Interaksi antar individu, interaksi dengan kelompok. Nah, itulah yang dinamakan tentang interaksi sosial. Oke, lanjut. Yang pertama, ini si gambar siapa ini ya? Gambar kayak gitu, Bu. Iya, keren kan? Ini yang pertama, dapatkah kamu menyebutkan? Yang pertama, ayo baca. Baca siapa yang ada di sini ya? Rizky, coba baca pertanyaan yang pertama, Rizky. Rizky. Saya, Bu. Nah, coba baca itu, Nak. Yang pertama. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain yang termasuk interaksi antar individu? Iya, interaksi antar individu. Jadi satu orang dengan satu orang yang lain. Apa contohnya kira-kira? Ibu dan anaknya, Bu. Ibu dan anaknya. Ibu dan anaknya. Selain ibu dan anaknya misalnya apa? Apa ya? Ayo, siapa yang lagi yang bisa bantu? Selain ibu dan anaknya, apalagi? Dia harus satu orang dengan satu orang yang lainnya. Jadi ada dua orang aja. Contohnya misalnya Prabu sedang berbincang-bincang dengan Wahyu, bisa. Iya kan? Bisa kan? Iya, Bu. Iya, bisa. Lalu yang kedua. Contoh yang kedua, coba siapa lagi yang Ibu suruh baca ya? Ricky Hafiz.
Ricky Hafiz ada nggak nih ya, Ricky Hafiz? Ada itu, Bu. Ah ya, Ricky Hafiz, coba baca nak yang nomor 2. Ricky Bocil, Bu. Iya, atau Rehan Firdi pun bisa. Si Boneng, Bu. Nggak boleh gitu-gitu nak. Rehan Firdi. Mana? Punya aku di mana? Ayo. Oke, Ricky Hafiz baca nak. Yang kedua. Ini ya. Dapatkah? Yang kedua. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain yang termaksud Interaksi antar individu dengan kelompok? Iya, dapatkah kamu menyebutkan contoh lain yang termasuk interaksi antar individu dengan kelompok? Ayo, siapa yang bisa kasih contoh? Antara satu orang dengan banyak orang. Contohnya bagaimana? Rizky tahu? Ricky Hafiz tahu? Contohnya, nak? Atau Wahyu? Prabu? Adel? Siapa yang tahu ini? Tim sepak bola, Bu. Kalau tim sepak bola tidak, nak. Karena kan dia gini. Dia contohnya tadi Ibu kasih tahu antara ibu guru dengan murid-muridnya, ya kan? Nah, kalau contoh lainnya bagaimana? Dia harus satu orang dulu, baru berinteraksi dengan banyak orang. Contoh berikutnya itu misalnya gini ya, nak. Antara ibu kepala sekolah dengan ibu-ibu guru semuanya. Bisa itu kan? Bisa. Lalu yang berikutnya, Quinza. Baca yang nomor 3, Quinza. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain yang termasuk interaksi antar kelompok? Iya. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain yang termasuk interaksi antar kelompok? Apa contohnya, Quinza? Ini antar kelompok ini. Contohnya adalah yang tadi Quinza bilang. Tim sepak bola, Bu. Iya, bagus. Itu tim sepak bola kan ada satu tim dengan tim lainnya. Itu berarti kelompok dengan kelompok. Itu namanya interaksi antar kelompok. Oke, yang berikutnya. Kamu sudah mengerti tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Nanti Ibu akan memberikan kamu tugas. Nanti kamu kerjakan ya, nak ya. Nanti Ibu kirimkan melalui WA group. Oke? Nah, lalu yang berikutnya. Interaksi sosial itu sangat penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Nah, ini dia, nak. Coba baca siapa ya ini ya? Siapa lagi? Sandi ada nggak, Sandi? Sandi? Ada, Bu. Ya, sama kayak Rehan, Bu. Si Rehan Firdi. Baca Rehan. Lobet juga baterai itu, Bu. Tadi Ya, Bu, lobet. Oke, yang lainnya siapa nih? Adelia bisa baca, nak? Adel? Baca yang kuat ya, nak? Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi yang mengarah ke persatuan dan interaksi yang mengarah ke pecahan. Untuk memahami kedua interaksi tersebut,
Bandingkan kedua gambar berikut. Oke, bagus. Terima kasih, Adel. Itu ada gambar yang pertama dan ada gambar yang kedua. Siapa yang tahu gambar pertama itu ngapain ya kira-kira? Kegiatan musyawarah di sekolah. Iya, bagus. Itu namanya mereka lagi belajar bersama. Nah, karena kita COVID, hari ini kita belajarnya dari rumah, ya kan? Kita belajarnya melalui Zoom ini. Kalau yang kedua itu gambar apa ya? Riki Hafiz tahu nggak itu gambar apa? Dua anak berkelahi, Bu. Iya, bagus. Itu Prabu kan? Suara Prabu ya. Dua anak yang sedang berkelahi. Nah, kalau gambar yang pertama, itu kira-kira mengarah kemana, Nak? Ke persatuan atau ke perpecahan? Gambar yang pertama. Ke persatuan, Bu. Iya, bagus. Mengarah kepada persatuan. Lalu yang kedua, itu mengarah kepada? Perpecahan, Bu. Iya, bagus. Kepada perpecahan. Nah, ini ada contoh lagi. Interaksi kepada persatuan dan interaksi kepada perpecahan. Yang warna hijau, coba dibaca oleh siapa ya? Winza boleh? Oh, Prabu. Ya, boleh Prabu. Baca Prabu yang warna hijau. Interaksi. Bu, saya mau sholat dulu, Bu. Yang nomor 1, Bu. Iya. 1. Siswa. Iya, Bu, mau sholat, Bu. Ya, sebentar lagi ya, Nak. 1. Siswi-siswi bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. 2. Siswi-siswi mengadakan musyawarah untuk melaksanakan pemilihan ketua kelas. Iya, bagus. Yang warna pink, coba baca. Winza, coba baca yang warna pink. Interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. 1. Saling mengejek teman. 2. Tawuran antar pelajar. Oke, Nak. Jadi, kita nggak boleh ya, Nak, itu mengadakan interaksi yang mengarah kepada perpecahan. Itu sangat nggak baik ya, Nak, ya. Nah, ini pertanyaannya. Kamu sudah mengerti belum contoh-contoh interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan dan perpecahan? Sudah ngerti apa belum, anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nanti juga Ibu akan memberikan kamu PR. Itu nanti Ibu kirimkan melalui WA group. Nanti kita kerjakan ya, Nak, ya. Kira-kira tadi belajar. Dikirim, Bu. Ya, nanti Ibu kirim juga. Kira-kira tadi kita udah belajar apa aja? Ini Tengku Ananda Fari, baca, Nak. Pentingnya interaksi sosial dalam bentuk kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Ambil segulung tali bambu, sudah diambil mari diikat. Jika kita saling membantu, tidak ada pekerjaan yang berat. Apakah makna pantun di atas? Ya, ayo siapa yang tahu? Siapa yang tahu makna pantun itu? Ambil segulung tali. Iya, bagus. Siapa tadi yang jawab ya? Adel, Bu. Adel, iya. Ini maknanya adalah kita harus saling tolong menolong agar pekerjaan tidak berat. Artinya kita harus saling kerjasama ya, Nak, ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, tugas kamu selanjutnya yaitu coba dibaca, Quinza. Quinza coba baca. Atau Adel baca, Adel. Tugas kamu selanjutnya adalah mengerjakan SKPD. Kegiatan 4 yaitu 1. Pribadi dan menulis
kedua, kemudian kamu akan membacakannya dan akan dikirimkan videonya melalui WhatsApp grup kelas 5. 3. Semangat ya anak-anak ibu. Iya, semangat ya anak-anak ibu. Jadi nanti ini kita ada tugas, nanti dikumpulkannya itu melalui WA group. Bagaimana materi yang telah ibu tayangkan? Sudah paham apa belum anak-anak ibu? Iya, Prabu kita tadi udah belajar tentang apa aja? Ayo, kalau Prabu ingat. Lupa, Bu. Adel, tentang apa, Adel? Tentang materi interaksi sosial yang mengarah Iya, pada betul. persatuan. Interaksi sosial. Terus? Sosial yang ada perpecahan. Iya, lalu? Materi pantun, Bu. Iya, bagus. Nah, ini dia Ibu kasih tahu kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa baca? Prabu, coba baca kesimpulannya. Setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab tersebut diantaranya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan. Setiap warga masyarakat hendak memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita harus mengubah perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan. Kita harus menghindari interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Kita harus memahami semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Iya, bagus. Terima kasih ya, Prabu. Oke, anak-anak ibu, Sama-sama, Bu. terima kasih buat pelajarannya hari ini. Terima kasih yang sudah terus mantengin dari awal sampai akhir, ya kan? Semoga apa yang kita pelajarin hari ini itu berkah buat kita semuanya, bermanfaat buat kamu. Nah, sebelum pelajaran ditutup, alangkah lebih baik kita berdoa. Oke, untuk doa penutupnya itu dipimpin oleh Wahyu Irawan Putra. Silakan Wahyu. Teman-teman, kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Wahyu. Lalu Ibu juga tidak lupa mengingatkan kamu, nanti Ibu akan memberikan evaluasi itu melalui Google Form. Nanti bisa kamu kerjakan ya anak-anak Ibu. Nanti kalau yang nggak paham itu bisa minta tolong orang tuanya. Sekian dulu untuk hari ini anak-anak Ibu semuanya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar dari rumah. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat anak-anak Ibu semua. Dadah. Dadah.